Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, e-learning ini sebenarnya sangat banyak sekali fiturnya. Bapak Ibu, saya sarankan untuk login bagi yang tadi sudah saya berikan password. Sementara Bapak Ibu yang tidak saya kasih password itu karena asumsi saya Bapak Ibu sekalian sudah punya password dan masih ingat passwordnya. Jadi nanti kalau ada yang masih belum bisa masuk, nanti silahkan WA ke saya, akan langsung di sini nanti akan saya reset passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya. Tampilan dashboard itu adalah tampilan depan dari akun Bapak Ibu sekalian. Nah, tempat untuk mencari mata kuliah itu adalah di course overview ini. Ini nanti adalah ada daftar mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kalau ini misalnya ini milik saya, ini ada mata kuliah micro teaching, ada e-learning yang saya gunakan untuk membimbing ujian tesis juga, ujian skripsi, dan juga mata kuliah yang lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, nanti kalau sudah kita membuat e-learning sudah dibangun dengan bagus, itu hasilnya kayak begini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah halaman e-learning milik saya. Jadi mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, semua jenis kegiatan ada, diskusi ada, lalu kemudian UTS online ada juga, ini pertemuan ke-7 kemarin, dan seterusnya sampai pada pertemuan terakhir itu nanti UAS. Nah, kita di sini hanya akan latihan bagaimana membuat salah satu dari aktivitas yang bisa kita lakukan di e-learning, yaitu adalah membuat soal ujian online. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan e-learning, maka tampilannya pasti masih kosong kayak begini nih. Belum ada apa-apa, gitu. Karena memang belum diisi. Nah, bagaimana mengisinya dan lain sebagainya tidak mungkin akan saya terangkan di sini semuanya. Yang akan saya terangkan di sini hanyalah bagaimana cara membuat soal online. Dan kita tidak apa-apa, untuk sementara, untuk kebutuhan paling dekat adalah ujian akhir semester, maka kita hanya membuat ujian online saja di sini. Caranya adalah yang pertama Bapak Ibu merubah nama mata kuliah dulu, karena di sini hanya ada tertulis nama mata kuliah, harus dirubah dulu. Caranya adalah di bagian kanan ada gear begitu ya, edit setting. Nah begitu. Nama mata kuliah ini diganti dengan misalnya teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan. Kalau sudah, langsung saja ke bawah. Ini ada course renaming, ini adalah merubah nama pengguna. Kalau tidak dirubah di situ defaultnya adalah guru atau teacher. Kalau saya biasanya saya ubah menjadi dosen. Nah, begitu. Dosen, lalu di sini mahasiswanya, studentnya diubah menjadi mahasiswa. Biar apa? Biar nanti bahasanya tidak guru dan siswa, tetapi bahasanya adalah dosen dan mahasiswa. Save. Nah, sudah selesai. Nama sudah berubah. Tadi nama mata kuliah, sekarang sudah berubah mata kuliah saya, yaitu teknologi pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan kegiatan evaluasi. Caranya adalah klik ini, gear kanan, lalu turn editing on atau hidupkan mode ubah bahasa Indonesianya. Nah, begitu. Kalau sudah ada simbol-simbol plus ini pada menu edit, ini berarti mode ubah sudah bisa kita lakukan. Kita akan melakukan apa saja di sini bisa Bapak Ibu sekalian, mau kita buat bagaimanapun biar cantik tampilan e-learning kita nanti. Tetapi sekali lagi ini, tetapi sekali lagi ini
hanya akan membuat soal ujian. Topik 1, 2, 3 ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Caranya mengurangi adalah edit, delete. Nah, begitu. Edit, delete terus. Misalnya kita cukup satu topik saja karena itu ujian akhir semester. Menghilangkan topik. Kalau topik ini mau kita tambah, tinggal add topik bagian kanan bawah. Ini ada tulisan add topik. Tinggal klik add topik berapa, nanti topik itu akan bertambah terus. Misalnya kita punya 16 kali pertemuan, berarti kita tambah 16 biar cukup. Kalau mau menghapus tinggal edit, delete. Nah, begitu. Di sini kita hanya akan membuat satu kegiatan, yaitu ujian akhir online. Jadi cukup ada satu topik saja. Nah, biar tidak hanya satu menu ujian online yang muncul, maka kita buat semacam petunjuk dulu di atas ini. Pengumuman ini kita hapus saja biar tidak mengganggu. Delete. Tuh. Nah, di sini kita kasih semacam welcome note atau pendahuluan atau apalah, monggo silakan. Misalnya begini, selamat datang di ujian online mata kuliah teknologi pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, misalnya begitu kita tulis, mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Monggo disilahkan mungkin diisi apa begitu buat rule-nya berkaitan dengan ujian online yang akan kita lakukan nanti, bergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau sudah save change. Nah, begitu. Nah, di sini sudah muncul tadi yang saya ketik. Nah, sekarang kita membuat soalnya. Di bagian topik kita menambahkan, atau boleh juga di sini. Di sini saja, tidak di topik ini tidak, nggak apa-apa dikosongkan, atau di sini atau di sini boleh, sama saja. Klik gitu, cari quiz. Nah, begitu. Klik quiz. Kalau sudah klik quiz, add. Klik add. Nah, begitu. Nah, di sini kita kasih nama ujiannya. Misalnya ujian akhir semester. Misalnya begitu. Nah, description-nya boleh dikosongkan, boleh diisi. Tetapi kalau di atas tadi sudah ada deskripsinya, ini tidak usah membuat deskripsi lagi, biar tidak membingungkan. Lalu timingnya itu bisa kita atur, Bapak Ibu sekalian. Kapan kuis ini dibuka dan kapan kuis ini ditutup. Nanti kalau ini kita atur, berarti kalau di luar rentang waktu yang diberikan, maka kuis ini tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, begitu. Tetapi kalau ini tidak diatur, berarti kapanpun kuis ini bisa diakses. Kuis ini cara mengaturnya adalah ini dibuat enable. Nah, misalnya dibuka sekarang jam 9, ditutup misalkan nanti jam 12 misalnya. Nah, misalnya begini. Ini berarti kuis ini dibuka sekarang jam 9, setengah 10, dan ditutup nanti jam setengah 1. Kalau mahasiswa ngakses di luar rentang waktu ini, maka dia tidak akan bisa masuk. Begitu. Jadi dia harus mengerjakan di waktu yang sudah kita beri. Tetapi kalau kita tidak ingin mengatur ini, centangnya dihilangkan saja, gitu. Maka nanti mahasiswa kapanpun bisa mengakses kuis ini. Dan yang ini time limit. Time limit adalah durasi waktu mengerjakan. Misalnya kita buat biasanya 100 menit begitu.
Jadi waktunya 100 menit. Kalau nanti mahasiswa mengerjakan lebih dari 100 menit, otomatis dia akan log out, akan keluar sendiri. Jadi persis dengan CAT itu ya. Kita buat misalkan 100 menit, ini saya atur terakhir nanti jam 12. Kalau sudah, yang lain tidak usah dihiraukan karena ini terlalu rumit. Kita belajar nanti aja lain waktu ya. Langsung setelah itu save and display. Nah, kalau sudah save and display, sekarang waktunya memasukkan soal. Gimana caranya? Edit quiz, Bapak Ibu sekalian, edit quiz. Klik begitu. Lalu setelah itu di bagian kanan bawah ada add ini. Klik add new question begitu. Karena Bapak Ibu baru pertama kali membuat soal, itu artinya belum punya bank soal, maka harus buat dulu. Tetapi kalau kita sudah pernah membuat soal yang ingin kita gunakan UAS ini, maka sebenarnya kita tidak perlu membuat soal lagi, tinggal mengambil dari question bank. Tapi kalau Bapak Ibu klik from question bank, pasti question banknya masih kosong karena Bapak Ibu belum pernah membuat soal sebelumnya atau semester yang lalu atau tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kita buat new question gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, itu ada banyak sekali jenis soal. Kita bisa menggunakan ini. Misalnya yang paling atas adalah multiple choice. Bawahnya adalah true and false, lalu kemudian matching, dan seterusnya sampai membuat soal rumus-rumus, kalkulator, dan lain sebagainya. Ada ini untuk teman-teman yang mengajar mungkin IPA atau akuntansi dan lain sebagainya. Jadi rumus-rumusnya juga bisa dimasukkan ke situ. Nah, kita sekarang akan membuat soal multiple choice. Ambil klik yang atas berarti multiple choice, diklik. Lalu kemudian add, klik add. Nah, langsung muncul halaman seperti ini. Lalu question name-nya misalkan soal nomor 1 gitu. Pertanyaannya adalah siapa kita? Indonesia. Nah, misalnya begitu ya. Itu aja, nggak usah lama-lama. Lalu kemudian yang ini nggak usah diisi, langsung ke bawah. Jawaban pertama adalah mahasiswa, kayak begitu. Terus nah begini, di bawahnya grade ya. Kalau yang dibenarkan adalah jawaban 1, atau maksudnya adalah yang benar adalah jawaban 1, berarti ini dibuat 100 Bapak Ibu. 100 begitu. Kalau jawaban nomor 1 yang benar. Sementara jawaban yang 2, 3, 4 salah, berarti dibiarkan 0 saja. Mahasiswa, dosen, lalu kemudian karyawan, lalu kemudian pengusaha misalnya. Nah, pilihannya ada 4 ya, ada 4 alternatif pilihan jawaban. Kalau mau buat sampai 5 juga bisa ini. Tetapi kalau hanya sampai 4 ya kosongkan saja yang nomor 5. Jadi ini artinya apa? Pilihan nomor 4 non, pilihan nomor 3 non, pilihan nomor 2 non, pilihan nomor 1 100%. Berarti apa? Yang benar nanti jawabannya adalah A. Tapi kalau yang benar nanti Bapak Ibu masangnya jawabannya adalah nomor 2 atau B, berarti yang di 100% ini adalah yang B. Sementara yang nomor 1 adalah dibuat non. Atau misalnya kita mau membuat soal semua jawaban itu benar, hanya prosentasenya yang berbeda. A itu prosentasenya 60%, kebenarannya B 20%. Nah, itu juga bisa kita atur begitu jawabannya. Kalau misalkan jawabannya adalah sebenarnya semua jawaban benar, hanya saja tingkat bobotnya saja yang berbeda. Kalau sudah sampai di bawah langsung save change. Klik. Nah, begitu. Nah, soal nomor 1 sudah jadi. Nomor 2
Begitu juga Bapak Ibu sekalian, add, lalu kemudian multiple choice, add lagi, misalkan di sini tulis nomor 2. Nah, begitu. Nomor 2 di sini di mana kita? Nah, begitu. Lalu di sini jawabannya adalah kantor. Isi, Man. Ngisi terus nggih, begitu. Ya, di kantor ya. Oke, kantor misalnya, terus nomor 2 di pasar. Misalkan begitu, lalu kemudian nomor 3 di kota. Dan lalu kemudian nomor 4 di laut. Ya, yang benar misalkan adalah di laut, berarti yang 100% adalah yang di laut. Gitu. Langsung kemudian save change. Selesai. Begitu seterusnya sampai semua soal kita buat. Nah, begitu. Ini adalah kalau soalnya pilihan ganda. Nah, di dalam satu kali melakukan ujian akhir itu sebenarnya bisa kita kombinasi Bapak Ibu sekalian. Mau di situ ada soal pilihan ganda, ada soal isi dan seterusnya. Pokoknya semua yang tersedia di sini ini bisa kita kombinasikan dalam satu kali ujian. Tetapi kalau misalnya dalam satu kali ujian itu hanya soal pilihan ganda semua, atau kita hanya isi semua, berarti nanti kita harus mengulangi dari awal membuat rumahnya ujian tadi. Nah, ini coba kalau kita kembali ke tadi mata kuliah kita mana ini ya. Nah, untuk kembali ke mata kuliah itu kita bisa klik yang bagian atas ini, data master kuliah. Kalau di sini masih saya taruh di folder master mata kuliah ya, tapi nanti Bapak Ibu sudah masuk ke folder fakultas masing-masing. Klik di sini bisa. Nah, ini langsung kembali ke sini yang tadi itu. Ini sudah muncul ujian akhir semester. Nah, katakanlah ini adalah soal pilihan ganda, sementara kita juga akan membuat lagi ujian yang lain, bentuknya sekarang gantian IC. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Klik add activity, lalu kemudian quiz, lalu kemudian add, lalu kemudian kita buat nama ujiannya, ujian IC. Nah, begitu. Misalnya, lalu timingnya juga kita buat lagi seperti tadi. Katakanlah di sini misalnya 100. Lalu kemudian di kapan dibuka dan ditutup tidak saya atur, biarkan saja biar bisa diakses kapanpun. Lalu kemudian save and display. Kalau sudah save and display, lalu saya edit quiz. Kembali seperti tadi lagi, add bagian bawah, new question, lalu kemudian ganti yang ini, IC. Klik IC, add. Nah, soal nomor 1, 01. Question name-nya adalah 01. Pertanyaannya, bagaimana Anda belajar? Misalnya begitu. Nah, sudah langsung. Yang perlu kita setting cukup input box size-nya saja, yang lain tidak usah. Apa ini? Ini adalah kira-kira panjang maksimal jawaban mahasiswa nanti berapa baris. Kalau kira-kira tidak membutuhkan baris banyak, ya jangan dikasih banyak-banyak. Tapi kalau kira-kira membutuhkan baris banyak, kita kasih misalnya, oh soal ini membutuhkan kira-kira jawaban nanti sekitar 30 baris. Nah, kita klik 30 baris. Setelah itu sudah selesai, langsung save change. Selesai. Nah, sudah. Soal nomor 1 sudah jadi. Soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya sama. Caranya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali ke mata kuliah yang tadi, yaitu di kode mata kuliah ini. Nah, untuk kembali ke mata kuliah, bisa klik yang kode mata kuliah ini, atau klik garis 3 bagian kiri atas ini. Nah, ini kan ada ini, topik 1 tadi kita ada di sini. Kita klik begitu. Nah, kita sudah kembali. Nah, sudah. Ini berarti soal ujian kita ada 2 jenis soal.
Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah soal ujian IC. Sudah jadi, tinggal bisa diakses oleh mahasiswa kita masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mahasiswa mengakses? Bapak Ibu sekalian, mahasiswa untuk mengakses e-learning kita itu semuanya sudah masuk ke database, sudah bisa mengakses e-learning dengan memasukkan NIM masing-masing sebagai username dan juga sebagai password. Jadi nanti kalau ujian Bapak Ibu mau menggunakan e-learning ini, cukup saja nanti masuk ke e-learning menggunakan NIM-nya sebagai password dan juga sebagai username. Username-nya adalah NIM mahasiswa masing-masing, password-nya adalah NIM mahasiswa masing-masing. Begitu login, dia nanti pertama kali pasti diminta untuk merubah password. Nah, merubah passwordnya bebas sekarang. Kebijakan harus minimal 8 karakter, lalu kemudian harus ada huruf besar, ada huruf kecil. Sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, saya hapus itu, sehingga membuat password barunya itu bebas. Apapun bisa dibuat password. Nah, begitu sudah merubah password, maka kemudian mahasiswa bisa masuk ke portal e-learning. Sekarang adalah bagaimana cara masuk ke mata kuliah kita. Nah, tentu kalau tidak kita buatkan kode mata kuliah, maka mahasiswa nggak akan bisa masuk ke mata kuliah. Makanya kita harus membuatkan kode mata kuliah. Setelah membuat soal selesai, sekarang kita membuat kode mata kuliah atau key mata kuliah, kunci untuk masuk ke mata kuliah kita. Caranya mudah sekali, di gear kanan atas, diklik, lalu kemudian klik more, lalu user, course administration-nya pilih user, lalu pilih enrollment method, diklik. Nah, enrollment method ini di sini ada metode pendaftar itu ada manual, ada yang self enrollment, ada yang guest. Kalau guest ini tamu hanya bisa melihat, dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi harus manual enrollment atau self enrollment. Nah, gimana biar mahasiswa bisa daftar sendiri? Caranya ini self enrollment-nya kita hidupkan. Ini matanya kan masih ketutup. Matanya kita klik biar kebuka. Nah, begitu menjadi tidak ada silangnya. Lalu kemudian gambar gearnya kita klik Bapak Ibu. Setelah itu pastikan allow existing enrollment-nya yes. Setelah itu kita masukkan enrollment key-nya, diklik gambar pulpen. Misalnya untuk masuk mata kuliah adalah kodenya 009. Begitu. 009 sudah. Kalau sudah save change. Nah, kalau sudah save change kita kembali ke mata kuliah. Mukotibahnya juga bagus. Lalu kemudian soal-soalnya juga sudah dibuat. Nah, sekarang gimana caranya biar mahasiswa bisa mengakses soal kita? Untuk mengakses ke e-learning, mahasiswa tinggal masuk menggunakan NIM masing-masing. Baik itu sebagai password maupun sebagai username. Jadi username-nya itu NIM, password-nya juga NIM. Gitu. Nah, setelah masuk ke e-learning, mahasiswa nanti dia kan harus masuk ke mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Nanti dia akan mencari menggunakan mesin search begitu untuk mencari nama mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Begitu ketemu nanti, kalau dia ngeklik mata kuliah, dia nanti akan diminta untuk memasukkan key yang saya ketik tadi itu. Maka dari itu, Bapak Ibu harus memberikan key mata kuliah. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan key mata kuliah, maka selamanya mahasiswa tidak akan bisa masuk ke mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini demi apa? Biar tidak yang bukan mahasiswa kita masuk ke mata kuliah kita. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan kunci mata kuliah tadi itu. Nah, sebenarnya ada dua cara. Caranya kita masukkan sendiri atau mahasiswa masuk sendiri. Tetapi kalau kita sebagai dosen yang memasukkan nanti terlalu ribet, terlalu banyak tugas. Karena apa? Harus mengambil nama dari database mahasiswa yang ada di e-learning itu ada sekitar 11.000 mahasiswa. Jadi nanti kalau kita yang memasukkan kesulitan mengidentifikasinya. Maka dari itu lebih baik
biar mahasiswa sendiri saja yang masuk ke mata kuliah kita. Caranya ya itu tadi, kita kasih ke mata kuliah kita. Caranya tadi nggih, cara membuatkan ke adalah klik gear kanan, more, lalu setelah itu user, lalu kemudian enrollment mana tadi? Enrollment method. Begitu. Nah, kalau tadi kan sudah saya set, makanya enrollment methodnya yang self enrollment ini matanya sudah kebuka. Kalau Bapak Ibu belum ngeset, pasti matanya ini masih ketutup begini. Ini artinya mahasiswa tidak bisa daftar sendiri dan tidak akan bisa mengakses mata kuliah kita. Tetapi kalau matanya ini kita buka, lalu kemudian kita buatkan G-nya tadi itu, ada gear, lalu kemudian ini yes, di bawahnya kita kasih kode atau kunci masuk mata kuliah adalah 009, maka di sini di save change dulu ya, di save change dulu. Nah, kalau sudah begitu, mahasiswa kita akan bisa mengakses mata kuliah kita. Bapak Ibu bisa mencoba, silahkan mencari mata kuliah teknologi pendidikan ini, lalu kemudian silahkan diklik. Nanti pasti Bapak Ibu dimintai untuk memasukkan key, dan key-nya silahkan dimasukkan 009. Pasti nanti begitu klik, Bapak Ibu langsung bisa masuk ke mata kuliah saya ini. Kalau sudah selesai, sudah mahasiswa tinggal mengerjakan soal yang sudah kita buat ini. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan soal, nanti caranya untuk mengambil hasil kerja mahasiswa adalah klik ujian akhir semester, begitu. Lalu di sini nanti akan ada tulisan submitted, begitu Bapak Ibu sekalian. Di atasnya preview quiz. Ini masih kosong karena memang belum ada yang mengerjakan soal. Kalau nanti sudah ada yang mengerjakan soal, di sini akan ada tulisan submitted, terus jumlahnya berapa. Misalnya submitted 20, berarti yang sudah mengerjakan adalah 20 mahasiswa. Dan seterusnya. Ini tinggal Bapak Ibu klik, lalu kemudian nanti tinggal ada menu download untuk mendownload hasil dari kerja mahasiswa kita. Gitu. Nah, untuk penilaian, sebentar, sebelum masuk ke penilaian, kita bisa mereview dari soal yang kita buat tadi ini. Review quiz now. Diklik. Nah, ini soal yang kita buat tadi itu bisa kita lihat tampilannya. Klik begitu. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi Bapak Ibu, tampilannya nanti. Jadi soal nomor 1, siapa kita? Jawabannya A, B, C, D, misalkan saya jawab C. Begitu langsung next. Terus di mana kita? Saya jawab, ini tampilan yang ada dalam mahasiswa kita nanti kayak begini ini. Terus karena soalnya hanya ada 2, berarti langsung finish. Sudah selesai. Langsung submit all and finish. Submit all and finish, sudah selesai. Kita kembali ke ujian akhir, selesai. Nah, ini hasil kerja mahasiswa nanti langsung keluar skor begitu. Tapi kalau ini adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda skornya langsung muncul gitu. Tetapi kalau soal IC itu nanti soalnya nilainya kita masukkan manual Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, sudah sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Oh ya, sebentar Pak Edi, sebelum ke pertanyaan, maaf tadi saya lupa ya, mengatur bobot soal. Tadi sebelum kita selesai di sini nggih, semua soal, ada soal nomor 1, nomor 2, ini bobotnya masing-masing soal bisa kita atur. Atas kanan maksimum grade, itu nggih. Maksimum grade pasti adalah 100, nggak mungkin nggak 100. Nilai maksimal mahasiswa kalau benar semua mengerjakan soal itu 100. Kita buat maksimum grade-nya adalah 100. Langsung klik save, jangan lupa klik save. Lalu kemudian
dari nilai 100 itu akan kita distribusikan ke semua soal. Katakanlah misalnya masing-masing soal itu bobotnya berbeda. Dari 100 tadi misalkan soal nomor 1 bobotnya adalah 75. Misalnya begitu ya. Langsung enter 75. Lalu soal nomor 2 bobotnya adalah 25. Nah, begitu. Nah, nanti pendistribusiannya bobot soal begitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau membuat semua soal bobotnya sama juga tidak masalah. Jadi ini sangat fleksibel bergantung kita. Apakah setiap soal itu bobotnya sama atau berbeda-beda itu bisa kita atur di sini. Yang penting jumlah dari misalkan 10 soal itu jumlah nanti maksimum grade-nya adalah 100. Sudah, kalau sudah selesai berarti selesai. Tinggal ini kita informasikan ke mahasiswa. Sudah selesai begitu saja untuk membuat soal ujian. Nah, ini topiknya biar tidak ganggu bisa dihapus saja. Sebentar, dihapus. Delete topik. Nah, sudah. Hanya begini nanti tampilan untuk UAS. Ini karena memang kita hanya latihan membuat UAS. Tapi kalau sekali lagi kalau Bapak Ibu itu nanti e-learning ini akan digunakan untuk seluruh perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir, maka bisa dibuat kayak ini tampilan milik saya ini nanti. Nah, ini kan sudah penuh kegiatan. Makalah juga diupload di sini, course outline juga ada di sini, daftar kelompok juga ada di sini, lalu kontrak belajar juga ada di sini. Lalu kemudian diskusi juga ada di sini, lalu kemudian video presentasi juga ada di sini. Jadi semuanya ada, tugas juga bisa diberikan, ujian akhir dan seterusnya ada di sini semuanya. Sehingga penuh akan semua kegiatan. Kalau semua ini sudah kita set, maka kapanpun kita membutuhkan tinggal menginformasikan ke mahasiswa. Misalnya kita tidak sedang bisa untuk masuk kuliah misalnya. Jadi tinggal disuruh belajar menggunakan media e-learning. Oke, mungkin itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan.